Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini. 3 hari yang lalu saya pernah ditanya oleh mahasiswa terkait dengan video yang lagi viral. Sebenarnya mahasiswa itu bertanya dengan rada-rada guyon, tetapi karena pertanyaan itu dilakukan di dalam forum akademik, maka tentu saya juga harus menjawab secara akademis. Jadi mereka itu bertanya tentang video pernikahan Ahnaf Ar-Rafif dengan Nur Aini, yang mana ketika mereka itu menikah 10 bulan baru ketahuan kalau si Ahnaf ini ternyata seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Jadi perempuan sama perempuan itu menikah. Kemudian mahasiswa itu bertanya begini, "Pak, agar tidak terjadi peristiwa Ahnaf Ar-Rafif berikutnya, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Atau boleh nggak, Pak?" Nah, jadi mahasiswa itu bilang gini, "Boleh nggak, Pak, kalau misalkan kedua calon mempelai itu saling meng-cross-check anunya, sebut saja kalau laki-laki itu adalah Joninya, kalau perempuan sebut saja Meme gitu, Joni dan Meme. Boleh nggak kalau kedua mempelai itu saling meng-cross-check, saling melihat Joni dan Meme antar kedua pihak?" Jadi teman-teman sekalian, karena saya bukan seorang ahli agama begitu, akhirnya saya menjawab dengan sederhana, yang penting masih rasional lah gitu. Jadi saya itu bilang begini, terkait dengan pernikahan Ahnaf Ar-Rafif dan Nur Aini, kalau kita lihat dari motif yang dilakukan oleh Ahnaf gitu ya. Kalau kita lihat motif yang dilakukan oleh Ahnaf Ar-Rafif itu sudah sangat melanggar hukum, baik hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di negara kita. Di dalam Islam misalnya, itu kan tidak ada yang namanya pernikahan sesama jenis, nggak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, tidak ada pernikahan perempuan dengan perempuan, tidak ada dan tidak akan pernah ada. Nah, kemudian secara undang-undang mereka itu menikah siri. Jadi secara undang-undang itu juga sudah melanggar hukum. Andaikan itu dipidanakan, itu tentu sangat bisa sekali. Jadi mereka itu melanggar hukum Islam, melanggar undang-undang. Kalau di Indonesia itu kan kita harus menikah secara resmi ke KUA, melengkapi berbagai berkas yang dibutuhkan ataupun yang dipersyaratkan, dan mereka itu tidak melakukan hal itu. Nah, kemudian terkait boleh ataupun tidaknya meng-cross-check Joni dan si Meme, saya kira tidak harus kedua belah pihak yang meng-cross-check. Lawang mereka bukan muhrim, kok tiba-tiba ingin saling meng-cross-check gitu kan. Padahal kalau hanya persoalan meng-cross-check itu kita bisa menyuruh dari pihak keluarga terdekat, itu pun yang sesama jenis. Misalnya minta bantu sama saudara perempuan kalau mempelai perempuan. Kalau laki-laki bisa meminta pada saudara laki-laki untuk melihatnya, untuk meng-cross-checknya begitu. Intinya meng-cross-check ini kan tujuannya untuk memastikan agar tidak terjadi kembali hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa menggunakan mediasi begitu ya. Walaupun itu juga termasuk hal yang kurang wajar sebenarnya kalau harus saling meng-cross-check begitu. Tetapi kalau misalkan untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau menurut saya tidak harus dari kedua belah pihak, si perempuan dan laki-laki, tidak. Kita bisa menyuruh keluarga terdekat supaya lebih mengurangi fitnah yang akan terjadi selanjutnya.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam masalah itu sebenarnya tidak sesimpel itu masalahnya. Ini masalah yang sangat rumit, kompleksitasnya itu sangat tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat bagaimana dari cara mereka itu mengenal. Mereka itu ternyata hanya mengenal melalui sebuah aplikasi cari jodoh. Mereka berkenalan di situ, kemudian si Ahnaf memperkenalkan diri sebagai seorang dokter begitu. Nah, ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang dokter, dengan mudahnya akan membuat si Nur Aini itu percaya dan merasa cocok. Jadi wajar dong gitu. Wajar ya kalau misalkan ada seorang pria yang sukses jadi dokter lah, jadi TNI, jadi Polri dan sebagainya. Jadi wajar-wajar saja dan itu masih manusiawi. Tetapi yang tidak wajar itu karena si Nur Aini itu dengan begitu mudahnya percaya. Dia hanya kenal melalui aplikasi, tidak sempat meng-cross-check sejauh mungkin, tidak mengecek benar ataupun tidaknya Ahnaf Ar-Rafi itu betul-betul dokter ataupun tidak. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh Nur Aini. Kemudian Nur Aini ini juga dengan maunya gitu ya, dengan maunya saja untuk menikah tidak sesuai dengan undang-undang begitu. Tidak langsung ke KUA. Kalau ke KUA itu kan masih akan diminta berkas-berkas, siapa namanya, alamatnya di mana, dan bisa dipastikan bahwa dia itu benar-benar laki-laki. Tetapi karena mereka sudah menikah tidak berdasarkan ke KUA, ya jadi beginilah akibatnya. Nah, oleh sebab itu, agar kita lebih bisa menghindari peristiwa-peristiwa berikutnya, marilah kita kembalikan kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Di dalam Islam itu, kalau kita ingin mencari pasangan, kata Nabi itu, tungkihul mar'ah li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha walidiniha. Jadi kata Nabi itu, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya. Jadi kalau tadi Nur Aini dengan begitu mudahnya percaya, itu masih wajar-wajar saja, itu sangat manusiawi begitu. Karena dianggap kalau dokter itu memiliki penghasilan yang tinggi, sehingga akan memudahkan untuk membiayai hidup mereka nanti setelah menikah. Kemudian yang kedua, wanita itu biasanya itu dinikahi karena keturunannya. Jadi kadang dilihat itu anaknya siapa, entah itu anaknya seorang kiai, entah itu adalah anaknya orang-orang berpendidikan, orang-orang sukses, orang kaya dan sebagainya. Jadi ada yang perempuan itu yang dinikahi seperti itu. Kemudian ada juga yang dinikahi karena parasnya, karena ketampanannya. Kalau laki-laki itu dilihat karena ketampanannya, kalau perempuan dilihat dari kecantikannya. Jadi hadis ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada perempuan, tidak, tetapi ketika perempuan ingin mencari pasangan itu juga sama. Ini hadis ini berlaku kepada kedua pihak, laki-laki dan perempuan sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu, perempuan biasanya dinikahi karena agamanya. Makanya di dalam lanjutan hadis itu, fasfar bizatiddin taribat yadak. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita mencari pasangan sesuai dengan ajaran Nabi itu, saya kira untuk menghindari hal-hal yang telah dilakukan oleh Ahnaf Ar-Rafi kepada Nur Aini itu akan semakin mudah untuk menghindari gitu. Saya kira begitu. Nah, kemudian ada yang bertanya ini ya, kenapa kok di dalam hadis itu
agama diletakkan pada posisi yang paling terakhir? Kenapa kok tidak di dalam posisi yang pertama? Bukankah Nabi itu mengajarkan hal yang kurang benar? Jadi banyak mahasiswa yang bertanya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya hadis ini bukan perintah ya. Hadis ini bukan perintah kepada manusia agar ketika mencari pasangan lihat dari hartanya, lihat dari keturunannya. Jadi ini bukan perintah, tetapi ini lebih kepada kriteria. Jadi kalau kriteria itu kan kita itu bisa memilih. Oleh karena itu Nabi masih menegaskan bahwa hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, atau hendaklah kamu pilih pria yang bagus agamanya. Jadi sebenarnya Nabi itu tetap walaupun hanya menjelaskan sebuah kriteria, tetapi persoalan agama itu tetap dinomorsatukan. Jadi teman-teman sekalian, agar kita terhindar kasus-kasus seperti itu di dalam mencari pasangan, mari kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup seperti itu dari saya. Saya ini sebenarnya hanya mereview kembali pertanyaan, begitu juga dengan jawaban dari saya kepada mahasiswa yang bertanya dengan kasus tersebut. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.